wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita mampu untuk belajar kembali. Anak-anakku kelas 5, pastinya kalian hari ini sudah siap untuk belajar kembali ya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anakku, materi kita hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini, yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Kita lanjutkan kepada materi. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Edo datang ke kandang kelinci. Guru ulangi, tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah
sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, dari teks di atas ini menceritakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Materi kita yang pertama yaitu muatan pelajaran PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Sebelum ke nilai-nilai Pancasila, kalian pastinya masih ingat apa itu Pancasila. Pancasila asal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas yang dijadikan dasar negara Indonesia. Lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ada pada sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, harus saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keempat, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai yang terkandung pada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Contohnya, membangun rumah warga secara bersama-sama. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu pertama, menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kedua, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Itu tadi materi tentang muatan pelajaran PPKN yang di dalamnya berisi materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berikutnya, muatan pembelajaran IPS. Materi kondisi geografis negara Indonesia. Kalian sudah tahu pastinya, di negara yang kita tempati ini adalah negara Indonesia, yang dasar negaranya adalah Pancasila dan lambang negaranya adalah burung Garuda. Bendera kesatuan yaitu merah putih. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu dasar negara kita, lambang negara kita. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di benua Asia. Sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Luas dan letak Indonesia dapat diketahui melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta dibuat pada bidang datar dengan ukuran tertentu. Ukuran pada peta yang membandingkan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada peta dinamakan skala. Di skala adalah perbandingan antara ukuran yang ada pada peta dan ukuran yang sebenarnya. Perhatikan peta geografis negara Indonesia ini. Nah, ini merupakan peta negara Indonesia. Sebelah utara ini berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina. Sedangkan sebelah timur batasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Timur Leste dan Australia. Timur Leste ini dulunya merupakan bagian dari negara Indonesia, tapi sekarang sudah menjadi negara sendiri, negara yang mandiri. Letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia berada di kawasan iklim tropis dan terletak di belahan timur bumi. Tapi letak geografis Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu tadi materi muatan pelajaran IPS. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya anak-anakku ya. Kemudian sekarang muatan materi bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok sebuah bacaan. Ide pokok bacaan adalah
intisari yang terkandung dalam sebuah paragraf. Umumnya diwakili oleh kalimat utama. Ide pokok suatu bacaan bisa diperoleh dengan mengenali kalimat utama. Letak kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa ada di awal, tengah, atau pada sebagian besar paragraf. Ide pokok bacaan atau gagasan utama bisa dikenali melalui ciri-cirinya. Dengan mengenali ciri-ciri ide pokok, kamu akan mudah untuk menentukan ide pokok bacaan. Jika ingin menentukan ide pokok, kita harus tahu terlebih dahulu ciri-cirinya. Ciri-ciri ide pokok dalam sebuah paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Kemudian yang kedua, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Ini merupakan ciri-ciri ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. Jadi dibaca secara teliti. Dan yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ketiga, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Yang keempat, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Intinya dibaca secara cermat dan seksama. Itu langkah-langkah menentukan ide pokok. Contohnya, salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Di ide pokok paragraf ini yaitu terdapat pada awal paragraf yang berbunyi salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Ya, selesai, cukup sekian dulu anak-anakku ya. Materi hari ini pada pembelajaran 3 yaitu terdiri dari 3 muatan pembelajaran yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, kemudian IPS materinya tentang kondisi geografis negara Indonesia, sedangkan Bahasa Indonesia materinya tentang menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhirnya Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.